Kita pada akhirnya kembali semesta pertemukan dengan rencananya yang selalu mencengangkan. Kita pada akhirnya mampu menerima segala hal dengan lebih terbuka tanpa menyimpan sedikit pun sesal serta amarah. Kita pada akhirnya bisa tersenyum dan saling mendamaikan usai seluruh perdebatan yang dulu begitu kita kutuk sebagai kesalahan. Kita pada akhirnya sampai pada sebuah pemahaman yang terbentuk dari sebuah perenungan ketika jarak berkuasa. Kita telah sampai pada titik itu. Kita sampai meski dengan tertatih, bahkan sekalipun merintih. Untuk kamu yang kembali hadir membawa serta seluruh kenyamanan dan menyingkirkan ketakutan, terima kasih telah memberi banyak pelajaran. Untuk kamu yang kembali datang membawa ribuan pemahaman dengan penerimaan yang tidak pernah aku sangka sebelumnya, terima kasih karena sudah berani menyelesaikan. Dan terima kasih untuk kamu yang akhirnya membiarkanku kembali memilikimu sebagai apapun kamu di hidupku. Di sepertiga malam, pernah ada seorang berkata, teruslah menulis, sebab karenamu aku tahu bagaimana mengungkapkan rasa. Pernah ada seorang berkata, teruslah berani mengutarakan rasa melalui tulisanmu, sebab karenanya aku menjadi mampu memikirkan apa yang sebelumnya tak pernah kurenungkan. Aku tersenyum sekaligus tertawa dalam hati. Selama ini, tidak pernah ada yang menganggap apa yang kuukir berarti. Selama ini, tidak pernah ada yang berkata aku berhak atas suara yang kuingin perdengarkan. Lucunya, kata-kata itu hanya mampir di beranda dunia mayaku saja. Aku tak mengenalnya dengan terlalu. Aku bahkan sama sekali tidak dekat dengannya. Namun, sedikit kata-katanya membuatku merasa pantas untuk kemudian berjuang. Setidaknya, perjuangan untuk merasa hidup, perjuangan untuk merasa bahagia, perjuangan yang aku tahu adalah jawaban dari doa-doa yang kerap kupanjatkan di sepertiga malam. Perjuangan dari mereka yang juga pernah mendoakanku dan membiarkan aku tetap menumbuhkan mimpi. Bagaimana jika sebuah perkenalan pada akhirnya memang akan berakhir dengan perpisahan? Apakah kamu masih akan semangat untuk menunggu sebuah pertemuan? Bagaimana jika sebuah perjumpaan hanyalah awal untuk kemudian saling meninggalkan? Apakah kamu lantas akan percaya kepada mereka yang mendekat? Menariknya, aku masih saja tetap menunggu. Menariknya, aku masih saja tetap percaya. Pada siapa katamu? Pada duka setelah kehilangan, aku masih menunggu suka. Pada luka setelah kepergian, aku masih percaya selalu akan ada yang menetap. Penerimaan. Pernah ada yang berkata bahwa sedikit memberi jarak pada dua hati yang sempat bersitegang itu diperlukan. Semula aku tak setuju, tapi sekarang aku dibuatnya percaya. Sebab bila tak ada jarak, tentu tak ada hal yang kemudian bisa dimaknai. Bila tak ada jarak, mungkin aku masih terus menuduhmu sebagai tersangka atas seluruh luka. Sebab jika tak ciptakan jarak, mungkin kita tidak akan saling terbuka untuk memaafkan segala luka. Bila tak ciptakan jarak, tentu rasa yang kini hadir tidak akan lebih damai lagi. Aku belajar pada saat kita saling berjarak, bahwa rasa sayang semestinya tidak lantas membuat kita merasa paling berhak memiliki. Aku belajar pada saat kita tengah berjarak, bahwa perasaan sayang tak selayaknya membuat kita saling menyalahkan, hingga masing-masing harus bergemas pergi. Aku menyadarinya kini.
tepat setelah melihatmu kembali baik-baik saja. Setelah banyak hal yang kita lewati dan sempat membuat kita berselisih. Kini aku mengerti, arti cinta tidak hanya sesempit perasaan kita yang saling berbalas. Bukan juga tentang kita yang tidak pernah sekalipun bertengkar apalagi menggores luka. Arti cinta juga bukan hanya perihal aku suka kamu dan kamu menyukai aku. Lalu kita akan menua bersama. Cinta lebih luas daripada itu. Cinta juga termasuk menerima segala luka yang pernah disebabkan. Dan bagiku, cinta adalah saat di mana aku kembali berani bersitatap denganmu. Seperti saat ini, saat semua damai dari maaf yang tercipta di antara kita mampu membuat semesta cemburu.